Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera teman-teman. Apa kabar? Lama nggak jumpa. Doa yang terbaik untuk teman-teman semoga selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Pagi yang cukup cerah di Bali dan Pasar. Hari ini saya pengen bahas satu part motor. Klakson. Klakson adalah salah satu piranti aktif penunjuk eksistensi kita dalam berkendara ya, di jalan, dalam lalu lintas. Kemudian pada saat kita berkendara ataupun riding ya. Kenapa saya bilang aktif? Karena kita butuh aktivasi ya. Jadi kita bisa leluasa untuk ngaktifin. Misalnya ada pengendara di depan, kita pengen ngasih isyarat, kita bel atau klakson. Atau misalnya case kedua ketika kita menemui sebuah blind spot, sebuah belokan, dimana kita pengen menjaga supaya kita diketahui oleh orang yang datang ataupun pengendara yang datang dari arah yang berlawanan, kita membunyikan klakson ya sebelum belokan tersebut. Klakson ada beberapa tipe yang pernah saya sebutkan juga pada video sebelumnya. Ada yang model disc, fanfare, dan satu lagi adalah air horn. Dan pemilihannya sendiri tergantung dengan selera teman-teman, tapi biasanya kalau motor-motor standar masih pakai yang disc seperti ini, dan dia jumlahnya hanya satu. Sementara yang paling populer adalah model fanfare seperti ini, dan biasanya dia jumlahnya dua ya, dua piece. Nah ini saya pakai Pia, yang satu 400 Hz, yang satu lagi kalau nggak salah 500 Hz di bawah sana. Nah kenapa dibikin dua? Dari referensi yang saya baca, dengan adanya dua klakson seperti ini dengan dua nada yang frekuensinya berbeda, satu dan yang keduanya di sana, itu lebih gampang ya, lebih mudah didengar daripada kita hanya menggunakan satu di sana. Semakin kita mudah didengar, semakin kita diketahui eksistensinya. Pemilihan klakson yang kedua yang harus disesuaikan adalah arusnya. Kalau tegangan pasti semuanya 12 volt. Nah, tergantung arus yang dibutuhkan untuk setiap unit klakson itu berapa. Satu unit klakson yang model fanfare ini biasanya di rata-rata 2,3 sampai 2,7. Sementara tegangan aki MT25 adalah sekitar 7 lebih sedikit ya, ampere ya. Nah, kalau misalnya satu klakson ini 2,7 kali 2 aja udah 5,4. Nah, secara total masih di bawah kapasitas ampere daripada aki MT25, artinya masih aman. Tapi kalau di atas itu nggak akan jalan, harus akan tersedot habis oleh si klakson ini. Nah, itu menjadi pertimbangan pemilihan yang kedua ya. Dan kalau teman-teman lihat plat di sini, ini memang sebenarnya bracket. Nah, kebanyakan plat lapis 2 seperti ini ada fungsinya teman-teman. Jadi ketika klakson dibunyikan, dia akan bergetar. Si plat ini menjaga ataupun mencegah getaran tersebut merambat ke part lain daripada motor, ke rangka, atau bahkan nanti bisa ke rider. Itu disebut secara teori adalah resonansi. Jadi plat ini gunanya untuk mencegah resonansi ya teman-teman. Jadi ini sebaiknya masih terpasang. Nah kemudian yang membuat saya bikin video ini adalah kemarin klakson yang di bawah sana ini 2 kali ya mati. Sebabnya adalah kena air. Nah air dari mana? Suspeknya adalah pada saat pencucian motor. Klakson fanfare yang bentuknya seperti ini, trompet ya. Fanfare itu intinya kalau kita lihat itu ada pelebaran di sini ya, dan ini bukan tanpa alasan. Dia adalah untuk lebih meningkatkan desibel ataupun kekuatan bunyi daripada klakson. Ada suatu aturan klakson fanfare ini dipasang harus menghadap ke bawah seperti ini corongnya, jadi bukan ke atas, karena bisa menerima air dari atas ataupun kotoran yang jatuh dari atas. Nah, kalau ke depan seperti ini masih beresiko juga, karena dia bisa menerima cipratan misalnya dari ban depan masuk ke dalam klakson, ataupun air dan debu yang terbawa oleh angin, ini masih bisa masuk. Makanya secara aturan klakson yang bentuk fanfare ini corongnya harus menghadap ke bawah. Nah, kalau gini salah, kemudian menghadap ke depan gini salah, ataupun ke atas seperti ini juga salah, karena bisa menerima air ya. Klakson ini saya pasang dengan teknik yang sangat simple dan sudah banyak ya ditunjukkan ya di internet dan juga teman-teman reviewer lain. Jadi dia menggunakan saklar bawaan klakson motor. Nah, ini kebetulan saya simpan di sini. Kita lihat kaki-kakinya.
Ini relay 4 kaki, ada kaki 85, 86, 87 dan 30. 85 dan 86 ini menuju ke saklar yang ada di holder saklar klakson. Kemudian 30 adalah, kalau di sini saya kabel merah nih yang dilengkapi dengan fuse masuk ke aki. Kemudian kaki 87 itu digabungin satu pin, keluar 2 kabel. Kemana dia larinya? Ke klakson 1 dan ke klakson 2. Masanya klakson 1 dan klakson 2 cari aja dari frame yang terdekat, bikin kabel yang pendek. Ada beberapa statement yang bilang fungsi relay adalah untuk menstabilkan asupan arus ke klakson, yang supply ke klakson. Nah, itu sebenarnya tidak benar. Fungsi relay ini adalah sebagai pemutus dan penghubung arus dari aki ke klakson melalui aktivasi kaki 8586 ini. Aktivasinya gimana? Melalui tombol klakson yang di atas ini. Kenapa kita harus pakai relay? Oke, kalau kita bilang klakson bawaan motor, ini masih didukung oleh saklar bawaan ya teman-teman ya. Dan klakson modif ini butuh ampere yang lebih besar. Otomatis ini kerjaannya bakal lebih keras ya teman-teman ya. Ketika kita nggak pakai relay, maka kabel wiring yang 2 tadi dari klakson itu langsung terhubung ke klakson aftermarket ini, yang mana butuh arus yang sangat besar. Akhirnya si tombol ini akan stres, percikan api, meleleh, bahkan mungkin rusak. Itu adalah kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi disitulah fungsi relay. Jadi kita butuh arus yang kecil aja yang diaktifasi oleh tombol klakson sehingga tombol klakson lebih awet teman-teman. Nah, selain penempatan klakson, kita juga harus memperhatikan penempatan relay karena ada pin-pin di sini ya. Ini kebetulan saya taruh di balik cover bodi samping, jadi cukup aman. Prinsipnya adalah gimana kita ngamanin pin ini. Kita gunakan konektor, bukan kabel yang dipilin, supaya koneksinya mantap dan kenceng. Kemudian secara posisi, jangan menghadap arah cipratan air ataupun masuknya debu. Jadi misalnya kalau arah depan di sana, kita balik ke arah situ. Jadi resiko konsleting karena cipratan air atau kotoran debu bisa kita hindari. Syukur-syukur ada dudukan relay seperti ini. Tapi sebenarnya bisa aja sih pakai kaki langsung pin di sini. Kemudian untuk perawatan, sebenarnya kalau sistemnya sudah ideal ya, sesuai dengan patron, sesuai dengan rekomendasi, kita pakai relay, kemudian kita pakai konektor ya untuk memperbaiki koneksi pin-pin. Nah, perawatannya sebenarnya tinggal gimana kondisi pin-pin itu bersih. Saya cukup pakai ini nih, kontak cleaner. Nah, biasanya kalau kita lihat konektor-konektor gini kemasukan debu, kemudian ada kerak, nah, tinggal kita semprot aja pakai kontak cleaner yang seperti ini. Kerak, debu itu akan membuat arus yang lewat ke koneksi pin ini menjadi tidak maksimal, bisa bikin bunyi klakson berepet, atau bisa juga nggak bunyi ya malahnya karena terlalu kotor. Baik, gitu aja teman-teman yang bisa saya share pagi ini tentang klakson. Satu hal pesan saya, klakson ini bunyinya low bass on spec, PIA ini 100 dB lebih ya, 112 kalau nggak salah, dan ini menjadi sumber polusi suara terbesar ya. Dan kalau intensitasnya terlalu tinggi, ini juga harmful, bahaya, nggak bagus buat kuping, buat pendengaran. Jadi pesan saya, gunakan seperlunya, bijak dalam menggunakan klakson, bijak dalam berkendara. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.